Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Ma'alimut Tauhid, ya, pilar-pilar yang mendalami tentang pilar-pilar tauhid. Ya, di dalam tauhid itu ada apa saja. Yang mana kita di sini melanjutkan kajian-kajian yang lalu yang sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu, dan kita sekarang berada di pertemuan yang ketiga jika tidak salah, atau bab yang ketiga atau pertemuan yang keempat tentang tahqiqut tauhid wa takmiluh. Ya, saat seseorang ya, harus tahu bagaimana cara mewujudkan tauhid tersebut dan bagaimana orang itu menyempurnakan tauhid tersebut di dalam dirinya. Perjamaah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini bahwasanya tahqiqut tauhid darajatun ulya atau aliyatun wa manzilatun munifatun, ya, wa ratbatun syarifah. Bahwasanya saat seseorang mewujudkan tauhid dalam dirinya itu, maka dia berada dalam derajat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia, dan ya, tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berada dalam satu posisi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat orang mewujudkan tauhid di dalam dirinya. Dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahlaha yadkhuluna al-jannah yawm al-qiyamah biduni hisabin wala adzab. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya siapa-siapa yang mewujudkan tauhid dalam dirinya dengan benar, mereka itu akan masuk surga kelak di hari kiamat tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, ini tidak main-main, jemaah. Siapa yang tidak mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Ya, ini akan diberikan kepada mereka-mereka yang mewujudkan tauhid. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, kata Syekh di sini, hadis Ibnu Abbas dan yang lain-lain radhiyallahu anhum, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, jadi hadisnya panjang dan diambil sebagian saja oleh Syekh di sini, langsung ke lafadznya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala adab. Ya, wa ma'ahum, dan bersama mereka, kata Rasulullah SAW, 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Lalu Rasulullah SAW sebutkan siapa mereka yang tidak masuk, yang masuk surganya tanpa hisab dan tanpa adab, tidak pakai mampir neraka dulu, tidak pakai nunggu-nunggu mau dihisab, ya ditimbang amalannya dulu, dipaparkan satu persatu, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, tidak pakai gitu-gitu, langsung masuk surga, jos, jalur, ya, shortcut, dikasih jalur tercepat masuk ke surga. Ya, kita semua berharap bisa menjadi ya orang-orang seperti ini. Salah satunya hal-hal ini, ya, yang kita sebutkan ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya, bagi orang-orang yang mewujudkan tauhid dalam hidupnya. Kata Rasulullah SAW, siapa mereka? Humul ladzina la yarqun. Mereka yang tidak ruqyah dengan ruqyah yang salah. Wala yastarqun, dan tidak minta-minta di ruqyah. Wala yatatayyarun, tidak suka bertatoyur. Wala yaktawun, tidak berobat dengan kei, besi yang dipanaskan itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini ya orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama kata Rasulullah apa? Tidak ruqyah dengan ruqyah aneh-aneh, lalu tidak minta untuk diruqyah. Ya, ruqyah, anak lagi sakit nih, minta tolong diruqyah. Atau anak ngerasa ada yang aneh-aneh, tolong ruqyah anak misalkan, tidak minta seperti itu. Wala yatatayyaru, tidak bertatoyur, ya punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh. Oh ini kalau ini burungnya terbang ke kiri, berarti saya tidak boleh berangkat. Kalau ke kanan saya berangkat. Kalau ya begitulah cara-cara yang tidak benar. Totoyur punya pemikiran-pemikiran aneh-aneh. Kalau foto bertiga yang tengah nanti mati duluan, misalkan, alhamdulillah, dan yang semisalnya, dan tidak berobat dengan K, yaitu besi yang dipanaskan, terus di apa namanya ditempelkan ke sesuatu yang sakit tersebut. Dan ini adalah pengobatan terdahulu orang-orang terdahulu ya. Dan Ana pernah subhanallah ya, punya teman teman Ana itu waktu itu sekelas ya, dia dari Pulau Sumatra namanya, bukan Sumatera tapi Sumatra. Sumatra itu ada di selatannya negara Yaman, ya pulau tersendiri nyebrang laut, kecil pulaunya, di di samudra dia ya. Kecil tapi pulaunya, kata dia, ini kamu lihat, kata, dibukain sama dia rambutnya, rambutnya tebel dia, terus dia dikasih lihat, nih coba lihat, itu di kulit kepalanya ada garis gini gini, terus begini, terus begini, terus begini, bekas decay. Jadi anak dulu, katanya dia di kampung anak, kalau sakit itu dikai. Meskipun masih bayi, dikasih besi panas juga sama. Terutama orang yang demam tinggi, katanya. Dikai. Jadi kalau nanti sakit lagi, mungkin itu satu lagi. Kalau masih sakit, sampai bentuknya otak ini, kepalanya di kotak ada bekas disentuh sama besi panas. Ya. Yang kata Rasulullah, layak tahun tidak pakai besi panas itu dalam berobat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah SWT. Berat ini. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah, ini berat. Tapi kita berharap kepada Allah SWT, semoga Allah memudahkan ya kita agar menjadi hamba-hamba yang cepat masuk surga dan tidak lama-lama ya menanti kelak di hari akhir. Fahadhihi darajatun aliyatun, kata Syekh, sungguh ini adalah derajat yang sangat tinggi di dalam tauhid. Dan inilah yang namanya mewujudkan tauhid dan menyempurnakannya. Orang yang sempurna tauhidnya ya ini yang akan dia buat. Ya, dia tidak akan main-main sama hal-hal yang kita sebutkan barusan. Wa tahqiqut tauhid, maksud dari mewujudkan tauhid itu adalah tatmimut tauhid. Ya, apa namanya? Tamam maksudnya ya. Kalau film dibilang tamat, sudah selesai ya. Tauhidnya itu sudah tamat, sudah sempurna ya. Wa takmiluhu, ya sempurna, sudah penuh, sudah tamat ya. Wa tasfiyatuhu, sama dia sudah disaring, wa tanqiyatuhu, sama dia disucikan, dibersihkan, disaring min sawa'ib syirk, dari kotoran-kotoran kesyirikan, wal bid'ah wal ma'asi, dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran bid'ah dan kotoran-kotoran maksiat. Wa hadhil umuri tsalatsa, dan tiga perkara ini ya apa tadi? Syirik, bid'ah sama maksiat. Tiga perkara ini kata Syekh, yusammiha ahlul ilmi, dikasih nama sama para ahli ilmu adalah al-awaiq allati ta'uqu sair fi sayrihi ila Allah wa daril akhir. Ya, wa daril akhir. Ini tiga hal ini yang kita sebutkan tadi, kata para ulama, adalah rintangan yang selalu menghadang orang-orang yang berjalan menuju Allah dan menuju hari akhir, menuju akhirat. Rintangannya itu tiga. Kalau bukan syirik, bid'ah, maksiat. Ya. Aikus syirki wa aikul bid'ah. Aikus syirki, rintangan yang berupa syirik, rintangan yang berupa bid'ah, rintangan yang berupa maksiat. Adapun yang berupa kesyirikan, maka berlepas diri darinya, yaitu dengan gimana caranya? Siapa yang tahu? Coba raise hand. Ada 20 orang di sini. Untuk melepaskan diri dari rintangan syirik, apa yang harus dia perbuat? Bagaimana cara berlepas diri darinya? Coba, siapa yang mau berpartisipasi? Silahkan. Afwan maksudnya
cara bertobatnya gitu atau gimana Ustaz Afwan? Ya, sekarang saat seseorang ya ada rintangan berupa kesyirikan, ya, apa yang harus dia perbuat supaya dia selamat dari rintangan kesyirikan tersebut? Bisa dipahami soalnya? Nah, jelas Ustaz. Ya, saat dia mendapati rintangan berupa syirik, ya bahaya nih. Dia tahu nih. Ya, menghindar dari rintangan ini, ya disebutkan oleh Syekh di sini, fal khalasu minhu bi ikhlasit tauhid lillah. Maka saat seseorang ingin selamat dari rintangan yang satu ini, maka jalan dia cuma satu, yaitu apa? Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, rintangan ini ada, rintangan ini mengancam di mana-mana, apalagi zaman sekarang, film-film dan lain sebagainya, naudzubillah. Ya, arahnya film-film zaman sekarang itu kalau bukan urusan maksiat, urusan kesyirikan. Dua, selalu itu. Nanti di tengah-tengahnya dibumbui sama perkara-perkara bid'ah, khurafat, tatoyur, dan yang aneh-aneh. Ya, itu isinya film-film zaman sekarang. Ya, jin-jin, setan-setan, dukun-dukun, ya, yang melariskan dukun, ya, ini semuanya kesyirikan. Maka bagaimana caranya? Ya, kita menjauhi itu dengan satu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah, mengikhlaskan untuk beragama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu obatnya dan tidak ada obat yang lain. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan itu jika dia tidak tahu ilmunya. Dengan kata lain, dia harus mempelajari, dia harus cari tahu. Ya, tidak mudah orang bisa mengetahui hal-hal seperti ini kalau dia tidak mau belajar acuh tak acuh sama agamanya. Makanya sekarang ini kita sedang menjalani ya poin yang nomor satu ini, mempelajari tentang pilar-pilar tauhid agar kita tidak terjerumus ke dalam apa? Rintangan ya lubang kesyirikan yang menganga lebar di hadapan kita di zaman sekarang. Yang kedua, wa amma akul bid'ah kata Syekh, adapun rintangan bid'ah. Ya, bahaya bid'ah ini, cara berlepas dirinya adalah biluzumis sunnati wattiba'ir rasul, dengan cara kita berjalan di atas sunnah Nabi, ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wasairu ala manahijihi atau ala minhajihi, jalan terus di atas manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan lagi-lagi kita tidak akan tahu bagaimana jalannya Rasulullah dan para sahabatnya jika kita tidak belajar. Ya, orang yang sibuk dirinya dengan mempelajari sunnah, ini sunnahnya apa, dalilnya apa, oh ini sunnahnya apa, ini riwayatnya apa, asarnya apa, ya, riwayatnya dari sahabat apa, misalkan sibuk dengan itu, nah, insya Allah dengan sendirinya dia akan menjauhi bid'ah. Kenapa? Dia tahu ini yang benar, ngapain ngerjain yang tidak ada. Ya, itu sudah barang pasti. Begitu juga orang yang sudah sibuk dengan mentauhidkan Allah, sibuk ya untuk apa namanya mengesahkan Allah SWT dalam beribadahnya dan yang lain-lain dalam kehidupannya, kesehariannya. Ya, dia mengamalkan ayat Allah, Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, solatku, ya, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Dia sibuk dengan itu, maka insya Allah dia jauh dari yang namanya kesyirikan. Dengan mempelajari bahwasanya hati-hati, ada rintangan-rintangan yang perlu engkau waspadai. Ya, nanti orang yang belajar masalah tauhid pasti tahu musuhnya tauhid adalah apa? Kesyirikan. Sama dengan orang yang mempelajari apa? Sunnah. Saat dia mempelajari sunnah, dia tahu, oh itu tidak ada. Oh itu tidak diajarkan sama Nabi SAW. Oh ini perkara yang baru. Ini bid'ah, tidak boleh dalam agama. Nabi tidak mengajarkan. Dengan semudah itu dia akan lewati rintangan itu. Wa amma aikul maksiyah. Adapun rintangan yang berupa maksiat, fabil bu'di anha wal hadari minal wuku'i fiha. Maka harus ada usaha untuk menjauhi maksiat tersebut, waspada dari terjerumus kepada maksiat-maksiat tersebut. Adapun yang sudah terjerumus,
maka segeralah kembali, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya dosa, jika kita berbuat dosa atau banyak sekali dosa, bertobat kepada Allah. Jangan sampai tanya, Ustaz, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ya, apakah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Jamaah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk bertobat. Ya, yang nyuruh tobat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang nyuruh kita tobat itu Allah. Bahkan dalam ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Maksudnya apa? Dosanya sudah banyak sekali. Ya, siapa yang bilang? Allah SWT. Allah yang merintahkan Rasulullah. Kasih tahu kepada hamba-hamba. Terus masih ada yang bertanya, apakah apa namanya kalau saya bertobat diterima? Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Qul ya ibadiyalladzi. Ya, katakan wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang sudah melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa lanjutannya? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Maka bagi siapa yang punya dosa, jangan pernah merasa kalau saya tobat diterima enggak sama Allah. Loh, yang suruh tobat itu Allah. Allah yang suruh kita tobat. Jangan terus kita tanya, ya, apa namanya kalau saya tobat diterima enggak ya? Sama kayak sekarang seorang ibu nyuruh anaknya masuk ke rumahnya. Ayo nak pulang, masuk, masuk. Terus anaknya masuk sama ibunya diusir. Tidak usah masuk kamu. Loh, barusan disuruh masuk, sekarang diusir ya. Ya, tidak mungkin. Jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala, disuruh tobat nasuha. Di ayat yang lain sangat banyak Allah Subhanahu wa taala, ya tubuh tubuh, tobat tobat kata Allah. Tubuh ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Bagi siapa-siapa yang punya dosa, pasti sama Allah diampuni. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua keburukan-keburukan kita. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita minta ampun. Ya. Fa idza kana al-'abdu bihadhihi ar-rutbah, jika seorang hamba jaga yang tiga ini, bisa lewati tiga rintangan ini, syirik, bid'ah, maksiat, fa innahu balagha tahqiq at-tauhid. Maka dengan itu dia akan sampai ke derajat orang yang sudah mewujudkan tauhid dalam dirinya. Dan Syekh di sini juga menjelaskan bahwasanya mewujudkan tauhid, ya, mewujudkan tauhid juga itu bisa dibagi menjadi dua derajat, ya, dua tingkatan. Ini perlu sedikit diperlebar pembahasannya, ya, dan semua Syekh juga diperlebar pembahasannya karena secara mudah sampai situ tadi. Tapi karena ini pembahasannya mungkin sangat panjang dan Syekh mencoba untuk menjelaskannya dengan seringkas mungkin, beliau ngasih lagi penjelasan supaya kita lebih mudah untuk memahami siapa yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, jadi orang yang mewujudkan tauhid itu bisa dibilang ada dua derajat. Yang pertama tahqiq wajib, yang kedua tahqiq mustahab. Tahqiq saat seseorang mewujudkan ya secara wajib atau yang wajib-wajibnya. Yang kedua tahqiq mustahab, yaitu saat seseorang, ini yang kedua ini sebenarnya nomor satu, lebih tinggi derajatnya. Wajib-wajibnya sama dia dikerjain, terus sama dia ditambah lagi sama yang mustahab, yaitu apa namanya di atasnya. Wa kullu ahli rutbatain, dan kedua derajat ini, siapa-siapa yang ada di dua derajat ini, yadkhulunal jannah yaumal qiyamah, mereka akan masuk surga kelak di hari kiamat tanpa hisab dan tanpa adab, kata Syekh. Karena Syekh membahas tentang uh, kedudukan yang pertama yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Fatir ayat 32 dan seterusnya. Allah jelaskan ini
ya tentang derajat orang-orang ini. Yang pertama disebutkan adalah rutbatul muqtasidin atau muqtasid namanya. Ya, yang ya muqtasid di tengah-tengah lah. Ya muqtasid itu biasa-biasa saja. Siapa mereka? Muqtasid. Muqtasid itu adalah man fa'alal wajiba wa tarakal muharram. Orang-orang yang mentauhidkan Allah, mereka juga melaksanakan yang sama Allah diwajibkan dan mereka tinggalkan yang sama Allah diharamkan. Fa'idha kana al-abdu ya, hadhihi halu. Kalau seorang hamba begini terus keadaannya, muhafidhan 'alal wajibat, dijaga yang wajib-wajibnya, wal faraid, ya, yang semua Allah sudah diwajibkan kepada dia, semua dijaga semua, mujanibanil muharramat, dijauhi yang haram-haram, apalagi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang lain semua dia ditinggalkan, fa innahu qad haqqaqa at-tauhid wa at-tahqiq al-wajib. Maka dia bisa dibilang telah mewujudkan tauhid dan dia menjadi al-muhakkik, seseorang yang mewujudkan tauhid yang wajib saja. Wa kana minal muqtasid, dan dia termasuk dari golongan yang namanya muqtasid atau al-muqtasidin. Ya, aman sudah dia. Ya, wa hum mimman yadkhulul jannata biduni hisabin wala adab. Mereka akan masuk surga, ya termasuk dari golongan yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, fahadhihi rutbatun, ini satu apa namanya? Satu kelas ini. Ini satu golongan. Namanya muqtasid. Jadi nanti di ayat surat Fatir tadi, nanti akan kita baca ayatnya ada tiga. Ya, yang pertama kita sebutkan barusan apa? Muqtasid namanya. Yang kedua, ini sebenarnya bukan nomor dua, tapi lebih tinggi kedudukannya. Ya, a'la min hadhihi ar-rutbah. Ya, yang kedua ini lebih tinggi daripada yang pertama. Saat seseorang mewujudkan tauhid, ya tahqiqut tauhid, at-tahqiq al-mustahab. Saat seseorang mewujudkan tauhid dan dia wujudkan yang mustahab, ya, yang wajib-wajib sudah dia lewati, ya, yang nomor satu tadi sudah pas, dia naik pangkat sekarang. Ditambah sama dia sama yang sunnah-sunnah, yang sama Rasulullah SAW disuruh, dianjurkan untuk dilakukan. Ya, jadi sudah dia rajin melakukan yang wajib-wajib, tidak pernah absen, terus dia jauhi yang semua yang terlarang, plus lagi ditambah sama dia sama yang sunnah-sunnah. Luar biasa. Ini namanya sabiqin bil khairat. Allahu Akbar. Ya, ini namanya wahiyya martabatus sabiqin bil khairat. Ini sudah namanya sabiqun bil khairat, yang berpacu dalam kebaikan. Allahu Akbar. Wa humul ladzina ma'a ya hifdzihim wa inayatihim bil wajibat wa bu'dihim anil kaba'iri wal muharramat nafasu fir ragha'ibi wan nawafil wal mustahabbat. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menjaga, ya tadi, yang wajib-wajib, jauhkan dirinya dari yang haram-haram, dosa besar dan kawan-kawannya semua, dosa kecil dan semuanya itu dia tinggal. Ditambah lagi, sudah hebat seperti itu, dia berpacu dalam kebaikan-kebaikan, sunnah-sunnah yang sama Rasulullah SAW disunnahkan untuk dikerjakan. Fahaula al-muhaqqiqun lit-tauhid, ya, maka mereka lah yang dikatakan al-muhaqqiqun, ya, lit-tauhid, para mereka-mereka yang mewujudkan tauhid dalam dirinya. Namanya apa? Yang pertama muqtasid, yang kedua namanya syabiqun bil khairah. Mereka dua-duanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, kita baca ayatnya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kata Allah Subhanahu wa taala, ثم أورثنا الكتاب, lalu kami warisi Al-Qur'an, kitab ini, kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami, maka faminhum, ya, dari mereka, ya, kalangan para manusia,
Zalimun li nafsihi, ada yang zalim kepada dirinya. Wa minhum muqtasidun, ada yang muktasid. Sudah tahu kita apa maksudnya muktasid. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan sebagian mereka juga ada yang sabiqum bil khairat, yang lebih tinggi lagi derajatnya, yang tadi ikut sampai sunnah-sunnahnya semua. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzalika huwal fadlul kabir, inilah keutamaan yang sangat besar. Jannatu adni yadkhulunaha, mereka semua akan masuk surga Aden, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir. Mereka akan masuk surga, kata Syekh di sini, yadkhulu jannati adn. Ya, lihat di sini jannatu, banyak ya, bukan bukan jannatun satu, tapi jannat. Ya, salasa, subhanallah. Jadi disebutkan di sini bahwasanya yang masuk surga itu akan ada tiga. Yang pertama namanya dzalimun li nafsihi, yang kedua namanya muqtasid, yang ketiga namanya sabiqun bil khairat. Muqtasid sama sabiqun bil khairat tidak pakai mampir-mampir ke neraka dulu, tidak pakai hisab-hisab, tidak ada, langsung masuk surga. Adapun yang terakhir, namanya itu sama Allah disebut di pertama. Kata Allah SWT, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Nah, tadi belum dijelaskan sama Syekh. Sekarang Syekh mau menjelaskan, apa itu ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَأَمَّا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بِالذُّنُوبِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia banyak berbuat dosa. Tapi dosanya tidak sampai ke derajat kesyirikan. Fa'innahu yadkhulul jannah, mereka akan masuk surga. Tapi la yadkhuluha dukhulan awlawiyan atau awwaliyan. Mereka tidak akan masuk surga sebagaimana mereka-mereka yang dua tadi masuk surga duluan, tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana muqtasid dan sabiqum bil khairat. Bal yakunu urdatan lil adabi wal hisab. Namun bisa jadi mereka dihisab dulu dan diadab dulu. Dan bahasa kita di sini, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya orang yang mati dan mereka punya dosa sebelum, ya, dan mereka belum sempat tobat dari dosanya, maka ya ini selain dosa syirik, ya, dosa-dosa besar selain dosa syirik, bahasa kita adalah tahta masyiatillah. Ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau sama Allah mau diampuni, maka sama Allah akan diampuni. Jika oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mau diampuni, maka oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni. Diadab dulu. Maka itulah para jamaah sekalian, ya, bab tentang apa? Tentang mewujudkan tauhid dan menyempurnakannya. Jadi di sini tadi kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan mewujudkan tauhid dan menyempurnakannya. Bahwasanya ada manusia-manusia, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka lah yang mewujudkan tauhid. Sekarang kita mau tahu, ya, apa saja atau siapa saja yang dapat dikatakan telah mewujudkan tauhid. Kita sudah tahu, yaitu ada dua. Yang pertama namanya muqtasid, yang mencukupkan dirinya dengan yang wajib-wajib saja. Yang kedua adalah sabikun bil khairat, mereka-mereka yang tidak cukup dengan mewujudkan yang tidak cukup dengan mewujudkan yang wajib-wajib saja dan menjauhi yang haram-haram, tapi mereka tambahkan juga dengan apa? Yang sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan, menambah, ya, pahala, ya, bagi mereka semua. Dua ini masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mentauhidkan Allah, jauh dari dosa-dosa, taat sama Allah, melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah SWT. Makanya dulu ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau tidak salah orang ini bertanya, ya Rasulullah, eh, gimana menurutmu? Ida sholaitul maktubah, kata dia. Kalau aku sholat yang 5 waktu, wa, wa asumul Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan. Intinya dia bilang saya melakukan semua yang diwajibkan dalam agama Islam ini. Ya, dan anakku cukupkan diriku dengan yang halal-halal saja, dan aku tinggalkan semua yang diharamkan. Maksiat, yang haram-haram, harta haram, semua aku tinggalkan.
adkhulul jannah. Tadi, apakah bisa kamu masuk surga? Kata Rasulullah apa? Nah, iya, kamu bisa masuk surga. Ya, jadi ini yaitu apa? Muqtasid, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Bahwasanya orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan yang wajib-wajib saja, jauhi yang haram semuanya, dan dia tidak berbuat syirik, mentauhidkan Allah SWT, dia termasuk dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Luar biasa. Ya, adapun dzalimun li nafsihi, ya kebanyakan manusia, ya dzalimun li nafsihi, berbuat zalim kepada dirinya saat dia berbuat maksiat kepada Allah, melanggar apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan, ya, yang sama Allah dilarang, sama dia diterjang. Mentauhidkan Allah, tidak syirik, tapi maksiatnya banyak sekali, maka di akhirat nanti bahasanya apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau maafkan, Allah maafkan. Wa insya'a adzabahu. Dan kalau Allah mau, maka oleh Allah SWT akan diadab sesuai dengan dosanya. Intinya Allah SWT tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Para jamaah subhanahu Allah. Lalu di bab selanjutnya kita sedikit membahas masalah nawaqidut tauhid, ya, wa nawaqisuhu, tentang pembatal-pembatal tauhid dan yang mengurangi tauhid seseorang. Ya, sedikit akan kita bahas masalah ini di pertemuan ini karena mungkin agak sedikit panjang. Ini lebih panjang dari bab yang sebelumnya, jadi kita ambil sebagian sekarang dan sebagian insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kata Syekh di sini, ketahuilah bahwasanya at-tauhid lahu nawaqidun wa lahu nawaqis. Sebagaimana tauhid itu bisa diwujudkan dan bisa disempurnakan, tauhid itu juga bisa dikurangi dan juga bisa gugur, hancur habis. Ya, mengerikan. Wa nawaqidut tauhid hiya allati tuhbitul amala wa tubtilud dini kull. Bahwasanya yang membatalkan, menggugurkan tauhid seseorang, yaitu sesuatu yang dapat menggugurkan semua amalan-amalan seorang hamba dan membatalkan agamanya dia secara semuanya. Hancur. Islam bukan Islam lagi. Iman bukan orang yang beriman lagi. Hancur, hancur semuanya. Habis semuanya. Yang kita kenal dengan kata apa? Al-kufru billah. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau asyirku wan nifaku al-khalis. Itu yang kita bilang apa? Syirik dan kemunafikan secara apa? Khalis, sempurna. Wal kufru bi anwa'ihi wasyirku bi anwa'ihi wan nifakul akbar bi anwa'ihi hadhihi kulluha nawaqidun litauhid. Jadi ada kufur, syirik, nifak, ya kemunafikan, semua tiga-tiganya ini adalah apa? Pembatal tauhid. Membatalkan, menggugurkan tauhid dari akarnya, dari dasarnya. Wa tahdimuhu min asasihi. Pondasinya dihancurkan sama tiga hal ini. Wasyirkul akbar bi anwa'ihi. Syirik akbar dengan seluruh tipe-tipenya. Wal kufrul akbar bi anwa'ihi. Dan kekufuran yang akbar dengan seluruh tipe-tipenya. Seluruh jenis-jenisnya. Wan nifakul akbar, dan kemunafikan akbar dengan seluruh, ya, jenisnya. Kulluha naqidatun litauhid. Semuanya menghancurkan tauhid. Orang yang mengakukan salah satu dari tiga hal itu, hancur tauhidnya. Wahadimatun lahu minal asas. Hancurnya bukan separuh, bukan seperempat, tapi hancur semua dari kakinya, dari pondasinya. Ya, seperti kita tahu bagaimana gedung WTC dulu hancur, persis seperti itu, runtuh semuanya. Wow, habis. Tidak ada sisanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Orang-orang munafik itu tempatnya di mana? Di keraknya neraka yang paling dalam. Surat An-Nisa ayat 145. Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang kufur, ya, dengan keimanan ini kepada Allah, ya, dengan segala cabang-cabangnya semuanya, faqad habita 'amaluhu, maka gugur semua amalnya. Begitu juga dalam surat Az-Zumar ayat 65,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalanmu akan gugur semua, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini Allah bilang ke siapa? Nabi Muhammad. Kalau kamu Muhammad syirik, habis amalannya. Apalagi kita-kita ini para jamaah. Fattauhidu yantaqidu wa yanhadimu wa yabdulu. Maka tauhid itu bisa batal, hancur, ya, gugur bisyirkil akbari bi anwa'ihi, dengan syirik akbar dan segala kawan-kawannya, wan nifakul akbar, dan kemunafikan akbar beserta kawan-kawannya, wal kufrul akbar, dan kufur akbar beserta kawan-kawannya. Wa hadhihi al-jumlatu yadullu al-hadits al-kalam alaihi, ya, wa dzikru tafasilha. Dan al-jumlah, apa namanya, pembahasan tentang ini jika mau dibahas secara panjang akan sangat panjang sekali pembahasannya. Namun Syekh mencoba untuk, ya, meringkasnya. Wa amma nawaqisut tauhid, adapun yang dapat mengurangi tauhid, fahiyal umur allati tunqisut tauhid wa la tubtiluhu. Tadi membatalkan, hancur, habis, nol. Sekarang tidak. Ini mengurangi saja. Ya, la tubtiluhu, tidak membatalkannya, tidak menghancurkannya dari akarnya atau dari pondasinya. Wa min dzalika kufrul asghar. Dan contohnya adalah kekufuran asghar, kufur kecil, atau nifak amali, ya, seperti misalnya orang bertutur kata bohong, karena kebiasaan orang munafik suka ngomong bohong misalkan, ya ini tidak membatalkan. Kata Rasulullah, ayatul munafikin, tanda-tandanya orang munafik, tidak hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Ya, jika ada orang ngomong bohong, tidak serta-merta terus hancur, apa namanya, keimanannya, hancur tauhidnya, tidak. Tapi ini mengurangi. Ya. Mithlu ma warada fil hadis, ya, seperti hadis yang barusan kita baca, ayatul munafik salasun, tanda-tanda munafik tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong suka bohong, wa idza wa'ada akhlafa, ya, kalau berbuat janji dia mengingkarinya, wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya dia akan berkhianat. Wa hadhihi nawaqisut tauhid, dan inilah contoh dari yang dapat mengurangi tauhid seseorang. Idza wujidat fil abdi, jika ini dilakukan oleh seorang hamba, naqasa tauhiduhu wa naqasa imanu. Tauhidnya berkurang dan imannya berkurang. Tauhid dan imannya akan berkurang. Wa kadzalika syirkul asghar. Begitu juga syirik asghar. Wal alfadus syirkiyah allati la yuqsidul insan atau la yaqsidul insan haqiqataha wa innama taqa'u ala lisanih. Begitu juga kata-kata kekufuran yang berbau sedikit kekufuran, tapi tidak sengaja diucapkan, bukan dengan sengaja diucapkan oleh seorang manusia, maka ini juga mengurangi tauhid seseorang. Adapun kata-kata kalimat kekufuran yang dia sengaja ucapkan dan dia yakini, maka ini adalah apa? Syirik akbar yang dapat menggugurkan tauhidnya. Allah itu maha adil, dia bilang Allah itu tidak adil. Yakin dan dia meyakini itu dalam hatinya, dia ucapkan itu secara sengaja, gugur keimanannya, bisa keluar dari agama Islam. Sudah tidak dianggap orang beriman lagi jika itu yang dia yakini. Na'udzubillah min dzalik. Walihada yanbaghi 'alal mu'min. Maka dari itu harus, ya, satu keharusan bagi setiap mukmin, ayyakuna ala riayatin, agar selalu menjaga tauhidnya, wa inayatin bihi biibadihi an kulli naqidin wa naqisin, dan selalu waspada agar menjauhkan dirinya dari seluruh yang dapat menggugurkan tauhidnya dan mengurangi tauhidnya. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, ya, kalau tidak salah beliau juga salah satu cucu dari Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Wa alam anna dhiddat tauhid syirk. Subhanallah. Ketahuilah bahwasanya musuhnya tauhid itu adalah kesyirikan.
Dan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah syirik akbar, yang kedua adalah syirik asghar, yang ketiga adalah syirkun khafi. Ya, apa? Kata Syekh di sini, yang pertama syirik akbar, yang kedua adalah syirkun asghar, dan yang ketiga adalah syirkun khafi. Kita akan bahas 3 poin ini secara eh, panjang lebar insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ada wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Kalau lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Abu Abdurrahman. Tafadhol.